Halo guys, di sini ya Covid menyapa DJ sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat menuju tempat wisata di Nagari Padang Taro, dimana di sini disebut sebagai Negeri Di Awan. Nah, kita akan melihat kita dalam perjalanan menuju Negeri Di Awan. Nah, inilah Negeri Di Awan yang ada di Sumatera Barat, atau tepatnya di Nagari Padang Taro. Oke, ikuti terus video kami. Kita akan lihat cuplikan berikutnya. Inilah pendakian menuju Negeri Di Awan. Nah, jalan sangat menanjak, tinggi. Anda di sini harus membawa kendaraan yang dalam kondisi sehat, karena dikhawatirkan kendaraan Anda nanti bisa tidak mampu naik dan bisa mundur. Jalan menuju Negeri Di Awan ini, tempat wisata Negeri Di Awan, sangat kecil, cukup satu kendaraan, satu mobil, dan jika berselisih dengan kendaraan bermotor juga harus berhenti salah satu. Nah, tempat wisata ini kita sebut dengan Puncak Alai, gitu ya Pak Rijal. Puncak Saria. Nah, ini disebut Puncak Saria. Kita sekarang menuju Puncak Saria. Ini ya, jalan mendaki tinggi, sangat menanjak panjang. Kita harus menggunakan gigi satu, tidak bisa gigi dua, karena jalan menikung patah sehingga tidak bisa dalam kondisi kencang. Tanjakan tinggi panjang. Nah, kita lihat sebagian, kita sampai di puncak, lihat Negeri Di Awan. Oke guys, kita sudah sampai di Puncak Saria atau Negeri Di Awan, kata orang-orang, karena mirip ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pemandangan di pagi hari di Puncak Saria ini, karena ini puncak, kita sudah sampai di puncak yang tinggi ya. Ini puncak Saria, kita lewat tadi
mulai kita masuk dari Simpang Baruah, kemudian sampai di Tugu kita belok kiri, kemudian sampai masjid belok kanan menuju Paku dan terus arah Bukit Api. Nanti sebelum sampai ke Bukit Api kita ada tikungan tajam, jadi tikungan tajam belok kanan menuju arah Bukit Saria. Nah, jalan ini katanya juga nanti tembus ke Simpang Alai. Nah, oke, pemirsa, kita lihat pemandangan yang ada di Puncak Saria ini. Kedinginan tangan em. Oke, kita lihat itulah negeri di awan. Nah, karena kita berada di atas awan ya, jadi inilah daerah Puncak Saria. Kita lihat ya, di bawahnya awan, karena kita memang berada di puncak tertinggi di daerah Puncak Saria ini. Dan di sini juga daerah sini masih belum begitu dikembangkan, tempat wisatanya masih dikembangkan secara pribadi atau secara personal oleh masyarakat setempat. Nah, di sini juga mau sarapan pagi sudah ada, itu kedai kopi dan gorengan, jadi sudah ada. Jadi pemirsa DJ Sabah Indonesia, dimanapun Anda berada, jika berjalan-jalan ke sini, datang di pagi hari ya, berangkat sampai di sini setengah 7 atau jam 7 pagi ya, jangan khawatir, di sini sudah ada tempat sarapan. Nah, inilah dia. Nah, hanya tempat parkir juga belum dikelola. Nanti kita lihat lagi tempat di titik yang poin-poin yang lain ya, tempat lain, titik poin lain, bagaimana pemandangan di Puncak Saria ini. Oke guys, kita sekarang berada di Puncak Saria. Kita akan masuk beberapa poin di sini. Kita kalau ke atas kita melihat puncak paling tinggi ya. Kita masuk di sini, masuk per orang bayar 3.000 ya. Ini lihat ya, kita lihat ini ada pemberitahuannya, puncak data. Namanya di sini bukan puncak Saria ya, tapi puncak data, Park View Camping Ground. Jadi bisa camping, prewedding juga ya. Jadi untuk foto-foto prewedding maksudnya. Jadi bisa kita, kemudian kita akan naik ke atas ya, kita akan masuk ke tempat wisata Puncak Data. Jadi nama Puncak Data. Ya, silakan ikutin. Ya, hati-hati ya. Ada pagar, pegang pagarnya. Terjatuh. Oke. Ini pintu masuk dari Puncak Data. Lihat ya, di sini nanti ini akan kita wawancara yang menjaga tempat Puncak Data ini. Oke, lihat video berikutnya. Oke guys, kita lihat pemandangan di poin yang lain atau di titik lain. Inilah paling puncak. Kita lihat pemandangannya, puncak gunung berapi ya. Gunung berapinya tertutup awan, tidak terlihat ya. Begitu juga dengan Gunung Singgalangnya. Jadi kita di sini posisi berada dekat belakang Gunung Singgalang. Di belakang Gunung Singgalang ada Gunung Merapinya. Kita bisa terlihat dari sini. Kita bisa. Nah, yang di ujung sana adalah Gunung Merapi. Dan di sini adalah Gunung Singgalang. Di Puncak Saria ini, ya, tempat wisata ini
sudah ada beberapa dibuat tempat untuk foto-foto atau selfie-selfie. Nah, dengan background Gunung Singgalang. Dan di sini juga sudah ada beberapa anak-anak muda-mudi untuk melakukan kegiatan camping atau berkemah. Nah, kita lihat. Nah, juga di sini sudah ada tempat sarapan. Jadi, pemirsa tidak perlu khawatir sampai di sini datang pagi-pagi tidak ada sarapan. Nah, di sini sudah ada tempat jualan sarapan di pagi hari ini. Ya, meskipun kita nyampe di sini jam 7, ya ini juga kita datang sudah terlambat. Ya, kalau mau lihat awan yang lebih banyak lagi, kita bisa lihat datang ke sini jam 6 sampai di sini. Nah, kita bisa lihat inilah negeri di awan atau Puncak Saria. Ya, nah, inilah pemandangannya. Itulah. Jadi kita berada di atas awan karena memang kita berada di puncak bukit yang sangat tinggi. Nah, jadi di sini para pelancong senang berpose atau berselfie, ambil foto. Dan itu anak-anak yang camping di puncak ini tidur ya, menunggu atau mengambil foto saat awan sangat banyak. Jadi mereka bermalam di sini. Oke, kita sekarang berada di Puncak Saria, Puncak Data. Jadi nama tempat wisata ini kita disebut di sini adalah Puncak Data. Jadi kita akan wawancara dengan Pak Arif. Ya, Pak Arif di sini salah satu pemilik warung di daerah Puncak Data. Jadi daerah sini sudah dikelola pariwisatanya secara pribadi aja, jadi belum dikelola secara profesional. Jadi kondisinya seperti sekarang kita lihat dari video klip kita. Nah, itulah kondisinya. Jadi sekarang kita wawancara dengan Pak Arif. Oke, selamat pagi Pak Arif. Pagi. Ini Puncak Data ini kalau punya cerita, bagaimana ceritanya dari awal? Pak Arif tahu ini ceritanya. Ini kan sebelum terjadinya pariwisata ini, dulu karena anak-anak sini sering main kan gitu, main malam karena nampaklah pemandangan yang bagus itu kan. Apalagi hujan malam, nampaklah awan itu kayak danau di atas bukit ini. Jadi adalah strategi kami untuk mengerti negeri di awan. Negeri di atas awan. Sampai sekarang pun namanya negeri di atas awan. Jadi dibuatlah terutama kedai ini dibuatlah untuk itu wisata biasa pribadi kan, untuk foto-foto. Inilah kejadian sekarang. Sampai sekarang ya kayak inilah kan. Tidak ada perkembangannya. Kalau dirasa tidak ada perkembangan. Nah, itu aja yang tengok kan. Seperti yang kita harapkan lah, kayak wisata lainnya gitu. Baru sudah berjalan dari tahun berapa mulainya ya? Kalau terjadinya bikinnya wisata ini paling keras baru 4 bulan ini, ya. Sebelumnya secara pribadi datang sendiri belum ada yang ngelola, belum ada warung-warung, karena setiap kami ke sini orang ramai terus kan. Ini bagus juga nih tempat wisata, jadi adalah antisipasi kami untuk mengadakan wisata kali ini. Dibuatlah ke apanya perkembangan di sini kan, kayak parkiran, arena parkiran, kayak teman-teman ini dibuatlah gitu. Bisa pribadi aja dulu gitu. Jadi belum dikelola secara profesional. Oke, nanti tentu ini akan dikembangkan terus. Ya betul. Terus kalau kita datang di sini belum yang dipungut
biaya masuk baru satu aja ya. Karena satu itu aja yang ada taman di atas kan. Dialah yang masuknya dibayar gitu. Itu pun di bawah umur. Kalau 7 tahun ke bawah dia free. Jadi 7 tahun ke bawah tidak ya, bayar. Oke. Jadi pemandangannya di sini bisa dilihat adalah di bawah bukit ada awan gitu ya. Dengan background Gunung Singgalang di belakang dan Gunung Merapi di ujungnya. Sagu di samping, Sagu CP Kombu. Sebelah kiri sana kita itu Sagu, Gunung Sagu ya. Belakang kita Gunung Singgalang, samping Gunung Merapi ya. Jadi untuk masuk dipungut biaya. Nanti ini masih kita lihat masih banyak perlu pengembangan. Nah ya betul. Yang pertama mungkin tempat parkir, ya, kemudian mengenai ya, tempat sampah mungkin ya. Nah betul. Terus ketiga mungkin toilet. Ya. Mungkin insyaallah kedepannya bisa dikembangkan terus. Terus ketiga rambu-rambu masih kurang ya, keselamatan. Karena gini Pak, karena kita belum masuk di daftar wisata asli gitu kan. Kalau kita kan kita sudah masuk di Binda kan, gitu kan. Belum ada izin lah. Ini kan masih pribadi. Ini masih dikelola pribadi dan belum masuk ke tempat wisata terdaftar di pemerintah. Kalau jadi masih banyak yang kita kembangkan di sini ya, untuk selfie untuk ambil background pemandangan sini sangat bagus ya. Dan memang di situ sudah ada prawedding. Apakah memang sudah ada berapa orang yang ambil background prawedding di sini foto-foto? Oh, sudah ada ya. Jadi ngambil seperti di atas awan lah ya. Jadi itu pemirsa DJ Sahabat Indonesia bincang kita. Jadi kondisi saat ini seperti yang sudah kita lihat ya, baru berapa 4 bulan ini. Jadi tanaman yang ditanam juga belum banyak tumbuh tinggi, belum terlihat keindahannya ya, tapi akan terus ditingkatkan ya, walaupun secara pribadi ini akan ditingkatkan terus ya, mudah-mudahan ini menjadi objek wisata untuk Nagari Padang Taro dan bisa berkembang ke depannya. Saja mungkin wawancara kita pagi ini. Terima kasih Pak Arif atas wawancaranya.